Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Azrul Abdillah dalam Abdillah Podcast, berbagi informasi dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ketua Abdesi Kabupaten Deli Serdang, Bapak Haji Mat. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuknya luar biasa. Ya. Ini dari kemana aja Pak kegiatannya? Kegiatan kita memang untuk akhir tahun banyak kegiatan yang kita lakukan. Ya. Yang pertama menambah wawasan seluruh perangkat desa, Ya. baik lembaga desa yang sudah selesai kita kerjakan. Ya. Jadi untuk itu tentu kita menginginkan seluruh perangkat desa, pemerintah desa itu semuanya bisa baik Ya. untuk kedepannya. Oh, gitu. Berarti ini baru ada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa Pak ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, awal mula muncul ide membentuk Abdesi di Kabupaten Deli Serdang ini gimana sih awal mulanya? Awal mulanya Abdesi itu didirikan di pusat pada tahun 2005. Ya. Kemudian terus diberitahukan kepada seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi terbentuklah beberapa kabupaten untuk membentuk Abdesi. Sementara kita sebagai Kabupaten Serdang, Ya. memang Abdesi itu sudah dibentuk sejak tahun 2005. 2005 sudah ada Abdesi, tapi tidak Iya. dilantik, ya, tidak diakui oleh pemerintah Kabupaten Serdang. Oh, gitu. Nah, jadi alhamdulillah pada tahun 2019 dibentuk lagi Abdesi. Alhamdulillah ini direstui oleh pemerintah Kabupaten Serdang atas nama seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Serdang melaporkan para bupati, Pak Bupati sangat menerima dengan baik. Sangat mengapresiasi. Sangat mengapresiasi. Mendukung. Bahkan pelantikan kita kemarin semua dibiayai oleh APBD, ya, APBD Kabupaten Serdang. Oh, berarti memang ada dukungan penuh dari Bapak Bupati Kabupaten Serdang, Bapak Ashari Tambunan Pak ya. Ya, betul. Nah, kemudian Pak, dibentuknya Abdesi ini tujuannya apa sih? Tujuan Abdesi itu didirikan yang pertama menyatukan visi seluruh kepala desa yang ada di Indonesia, Ya. sehingga apa yang menjadi hasrat dan keinginan ini bisa tercapai. Yang pertama karena pada waktu itu di tahun 2005 Ya. ini kesejahteraan kepala desa masih jauh, Masih ya, jauh. jauh. Gaji mendengarnya masih 3 bulan sekali ya, Pak. baru bisa dibayarkan. Ah, Tapi alhamdulillah di tahun 2017 iya. ini sudah bisa terrealisasi, apalagi di Serdang ini sangat baik sekali dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi kita sebagai Abdesi, sebagai kepala desa sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Serdang. Pada Bapak Bupati Deli Serdang. Berarti semenjak dibentuknya Abdesi ini mulai adalah perubahan-perubahan, peningkatan baik itu dari segi kesejahteraan Pak ya. Ya, yang kita rasakan sekarang ya seperti itulah. Karena dulu 3 bulan sekali Ya, kan. jumlahnya pun sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Dan sekarang sudah disesuaikan Sudah dengan disesuaikan. ASN ya, yang golongan 2A, 2D. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Lebih baik. Pak, terus Abdesi itu tingkatannya mulai dari pusat, daerah, kemudian ke kabupaten atau gimana? Jadi strukturnya Abdesi itu dari mulai DPP ya pusat, Ya. kemudian DPD namanya provinsi, Ya. kemudian dia kalau kabupaten namanya DPC, Iya. kemudian kalau kecamatan dia Porcam. Porcam. Nah, kalau Kecamatan ya. kalau kecamatan itu sudah dibentuk. Iya. Sudah dibentuk. Apakah seluruh Deli Serdang sudah membentuk ini Pak? Alhamdulillah karena kita di Serdang ini satu asosiasi yakni Abdesi. Abdesi itu asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia. Bukan kepala desa aja, bukan desa aja bukan gitu ya, tapi seluruh pemerintah desa. Oke, Pak, tantangan nih setelah Abdesi dibentuk apa ya? Ya tantangannya Pasti karena ada, pasti ada. Mungkin Yang biasa-biasa pertama yang namanya asosiasi itu masih baru, Iya. tentu masih banyak pandangan-pandangan negatif, seakan-akan dan seolah-olah ketika ada asosiasi itu tandingan berpendapat yang berbeda. Iya, iya. Padahal yang jelas visi misinya itu tujuannya adalah menyatukan visi, kemudian ketika ada dana desa yang dikucurkan, semuanya mengerjakan lebih baik. Kolaborasi dan mitra lah. Ya, antara sampai pemerintah daerah. jangan tersentuh dengan hukum. Sama. Itu visi misinya. Artinya dibangunlah kolaborasi dan mitra ya Mitra kerja. pemerintah daerah dengan asosiasi ini ya. Nah Pak, satu lagi nih Pak, program kerja apa saja sih yang sudah Abdesi Deli Serdang lakukan dari awal dibentuk kemarin yang sudah dilantik oleh Bapak Bupati dan diresmikan sampai saat ini, programnya udah apa aja? Ya, program yang kita lakukan pertama itu adalah untuk mendekatkan diri pengurus kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Serdang. Iya. Itu setiap Ramadan
kita melaksanakan safari Ramadan. menyampaikan hal-hal positif tentang pemerintahan desa. Iya. Kemudian tentu harapan-harapannya yang kita kerjakan juga mendongkrak ya DPRD untuk bisa mendapatkan tempat yang lebih baik kepada kepala desa ketika melaksanakan rapat-rapat sidang paripurna untuk melibatkan kepala desa, karena kepala desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah tingkat yang paling bawah. Oh, berarti artinya masukan-masukan kepala desa ya dari pemerintah desa kepada anggota DPRD pada saat reses ataupun sidang paripurna sangat dibutuhkan Pak ya, sangat dibutuhkan. Kemudian gini Pak, kan sering terjadi permasalahan-permasalahan kalau di desa. Sudah adakah dari ABSI sendiri itu yang berupaya untuk meminimalisir atau melakukan pembinaan lah kunjungan ke desa-desa? Kita terus melakukan ya kunjungan pembinaan kepada desa-desa. Antisipasi lah. Karena sekarang hubungan kita ya sampai dari mulai daerah sampai ke pusat sudah kita jalin, baik dari kementerian, baik Kementerian Desa, Kemendagri, kemudian staf khusus Presiden. Karena ini memang lawatannya setiap tahun kita anggarkan, kita berangkat untuk mengunjungi instansi terkait tersebut. Oh begitu. Kendala nih Pak, tentu kan kalau di desa banyak kendala. Sepengetahuan ABSI, kendala secara umum di masing-masing desa yang ada Kabupaten Deli Serdang ini apa? Sebenarnya masalah kendala ini ada beberapa desa ya, kita maklum lah namanya desa-desa pinggiran yang kadang-kadang informasi itu nggak cepat didapat. Nah tentu ini tugas kita lah sebagai ABSI untuk menyampaikan itu, sehingga kita buatkanlah kunjungan-kunjungan per 3 bulan sekali itu berangkat ke desa-desa. Minim informasi ya, informasi karena mungkin jaraknya yang terlalu jauh ya Pak ya. Nah satu lagi nih Pak yang menjadi pertanyaan teman-teman di perangkat desa ya kan. Apalagi ini kan mau pilkades ya. Tapi sebelum ke sana, pilkades kali ini gimana sih Pak? Sistemnya, apakah ada perubahan dari pilkades sebelum-sebelumnya? Untuk pilkades tahun 2022 memang berbeda dengan yang sebelumnya. Iya Pak. Karena yang akan datang itu e-voting, kemudian dibagi ya. Jadi kuotanya itu dibagi per 500 KK atau 500 DPT per TPS. Berarti sistemnya kayak pemilu, ada TPS ya? TPS. Jadi kalau memang di dusun itu ada 1.500 penduduk, berarti DPT berarti 3 TPS ya. 3 TPS. Dusun. Tapi kalau dalam satu dusun nih nggak capai 500, dia bisa gabung ke dusun lain. Bisa. Berarti sistemnya nggak jauh seperti pemilu lah ya Pak. Iya, karena kalau yang lalu kepala desa itu ketika dilaksanakan pilkades itu seperti pengantin disandingkan. Ya, di kantor desa. Sekarang seperti pilkada. Pilkada. Berarti nanti dari dusun dikumpulin surat dihitung lagi di kantor desa ya. Kemudian voting kan, harus KTP-nya yang betul-betul akurat. Betul-betul KTP dan sudah terdaftar ya di dinas kependudukan. Nah kemudian satu lagi kan Pak mau tanya juga nih terkait tadi keresahan dari beberapa perangkat desa, katanya kalau udah ganti kades ganti perangkat desa. Inilah yang sudah kita pikirkan. Artinya ketika seluruh perangkat desa itu baik sekdes, bendahara maupun kaul-kaul yang lain, ya bukanlah ketika ganti kepala desa diganti, tidak seperti itu. Ini kan jadi keresahan ya. Sebenarnya bukan keresahan. Jadi saya pesankanlah kepada seluruh perangkat desa untuk bisa mengetahui bagaimana tupoksinya. Menjalankan tupoksi lah ya. Tupoksi kemudian proporsional ya seorang perangkat desa. Kalau memang hubungan itu baik dengan kepala desa, saya pikir tak akan ada tukar menukar itu. Ya, yang penting ciptakan rasa nyaman. Ya, rasa aman ya di pemerintahan desa itu. Kemudian ya anggaplah seluruh terutama di sekdes. Sekdes itu adalah kepala urusan atau kepala kantor. Betul. Kalau di perusahaan udah manajer tuh sekdes. Ya, jadi harus paham ketika kepala desa keluar dari kantor, jadi sekdes lah ya. Nah, sebagai tempat apa yang dibutuhkan oleh perangkat desa yang lain. Kepala kantor lah ya, sebagai manajer di kantor ya Pak Kades ya. Nah, satu lagi kan Pak Kades memang yang menjadi sering lah kita dengar itu antara kepala desa dengan sekretaris desa ini nggak harmonis. Mungkin ini salah satu hal yang muncul ya. Maksudnya itu timbul rasa keresahan itu karena itu juga mungkin ya. Sebenarnya tak perlu dirisaukan ya ketika masing-masing mengerti dengan pekerjaannya. Pekerjaannya ya. Artinya nggak ada merasa saya paling hebat. Nggak ada. Artinya kan kepala desa itu kan memang mengangkat
dan meng-SK-kan seluruh perangkat desa. Betul. SK-nya kan SK kepala desa. SK kepala Kepala desa. Ah. Ya, supaya perangkat ini paham. SK itu adalah SK kepala desa. Bukan SK Bukan bupati. SK bupati. Kalau pegawai negeri ya malah Ya. bupati ya. Jadi seluruh perangkat itu diangkat oleh kepala desa. Artinya kita harus paham lah. Harus paham Harus situasi paham. kita. Lebih kreatif lagi Pak, Ya. inovatif lagi lah. Munculkan ide-ide terbaik. Ya, karena asosiasi abdesi itu dibentuk, Iya. ya, termasuk perangkat desa, karena pemerintah desa, asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia. Iya. Berarti termasuklah seluruh perangkat sampai ke kepala dusun Sampai adalah ke di bawah naungan abdesi. Abdesi. Abdesi, ya. Jadi nggak ada istilah abdesi itu cuma kepala desa aja tuh yang disetegas gitu ya. Nah, nggak ada harus Iya, ada. iya. Karena ketika kita mengusulkan untuk kesejahteraan kepala desa, secara otomatis ketika kepala desa naik honornya, ya naik juga seluruh perangkat desa, kan gitu kan? Iya, iya. Nah, Karena kan nggak mungkin pimpinannya naik Ya, anggota nggak mungkin. biasa-biasa aja ya. Makanya Itu ya Pak ya. Ya. Nah satu lagi nih Pak, sering nih titip pertanyaan teman-teman. Kira-kira di tahun 2022 khusus perangkat desa Kabupaten Deli Serdang ada peningkatan nggak nih Pak? Kira-kira untuk honornya lah. ya insya Allah, karena kemarin memang sudah kita izinkan melalui Rakercap dan Rakerda. Memang kita salah satunya adalah ini mengusulkan untuk kesejahteraan seluruh perangkat desa. Seluruh perangkat Desa. Iya. Berarti adalah kemungkinan. Insya Allah. Insya Allah. Karena udah ketok palu ya. Iya. Udah ketok palu. Besarannya belum tahu Pak. Besarannya nggak usah saya bocorkan dulu. Rahasia. Rahasia. Tapi jelas naik. Tapi Ya. insya Allah ada kenaikan ya Pak. Nah Pak, pesan dari abdesi sendiri nih yang ingin disampaikan kepada seluruh pemerintah desa Kabupaten Deli Serdang apa Pak? Tentu harapan saya kepada seluruh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, termasuklah kepala desa di dalamnya, untuk tetap menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan koridor. Jangan lepas dari real. Karena memang ya kegiatan-kegiatan kita semenjak lahirnya dari desa, nah ini memang sungguh sangat hati. Jangan sampai ada pembangunan yang fiktif. Iya. Itulah maka abdesi hadir untuk memberikan pengetahuan Iya. kepada seluruh perangkat desa dan pemerintah desa untuk tetap menjalankan roda pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Jangan terlena Pak ya Jangan dengan desa terlena. ya. Karena istilahnya walaupun kita sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa, perangkat desa, hal itu akan diinjek kembali. Ya, karena namanya uang negara, uang pemerintah, ya yang kita gunakan apabila salah dalam menggunakan dana desa tersebut, walaupun pada saat nantinya kita sudah tidak menjabat lagi sebagai pemerintah desa, tentu ada kemungkinan itu ya akan diperiksa kembali. Bisa kembali. Itu saya pesankan untuk seluruh kepala desa Kabupaten Serdang khususnya untuk tetap berhati-hati dan tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Yang berada. Oke, Pak, harapan ke depan nih untuk abdesi apa ya Pak? Ya harapan ke depan, mudah-mudahan harapannya ke depan abdesi ini bisa lebih baik, kemudian terus saling koordinasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat. Nah, sehingga apa yang menjadi motivasi dan keinginan kita sebagai asosiasi ini bisa dapat tercapai. Bisa tercapai. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Abdesi Kabupaten Deli Serdang Bapak Hajeman yang sangat singkat tapi padat. Nah, pesan beliau yaitu untuk kita semua sebagai pemerintah desa, alangkah baiknya terus bekerja dan berusaha berinovasi dan melakukan komunikasi yang baik antara sesama perangkat desa maupun kepala desa sehingga pemerintah desa berada di koridornya dan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia ini. Terima kasih Bapak Hajeman atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.